Oke teman-teman semuanya, kita kembali lagi ya. Di sini ada motor Vario ya, penyakit lama. Oke, di sini kendalanya kita mau cek itu kalau dihidupkan motornya itu seperti kuda suaranya. Oke. Oke ya, kedengaran suaranya seperti timing kuda. Oke. Ini kalau digas nggak bisa, Mas. Ya. Ada beberapa faktor di motor Vario ini. Kalau digas itu ginjal-ginjal seperti itu. Jadi faktor yang pertama itu dari faktor karburator, skepnya nggak mau naik ya. Terus kemudian faktor yang kedua itu topnya gigi timing loncat beberapa mata ya, nggak bisa digas. Terus kemudian di bagian yang ketiga itu di bagian pengapian. Namun di sini kalau kita lihat di secara visual, kita dengarkan untuk posisi langsam ini enak ya. Jadi menurut saya kalau topnya itu bermasalah ataupun dia itu loncat satu, itu biasanya langsamnya itu tidak stabil. Oke. Kemudian untuk faktor yang kedua, kalau skep itu yang bermasalah atau vakumnya yang bermasalah, itu ketika digas itu biasanya hampir mirip seperti ini ya. Digas itu nggak mau seperti timing kuda, tapi masih ada, nggak selalu dalam harus digas ya. Kadangkala digas mau, terus kadangkala digas tidak mau. Itu kalau skep. Nah, dua masalah sudah kita patahkan, anggap saja itu beres ya. Kemudian faktor yang ketiga itu yang saya curigai. Faktor yang ketiga yaitu di bagian pengapian, di mana pengapian tersebut itu meliputi di bagian area CDI, koil dan juga busi dan lain-lain. Nah, karena di sini faktornya itu konsepnya CDI-nya itu pakai yang tipe DC, karena Vario di sini itu fakta di lapangan yang sering terjadi atau yang sudah sering saya alami itu di bagian pengisiannya itu bermasalah. Sekarang kita mau cek di bagian pengisian sana ya, apakah benar ya, apakah benar. Oke, kita menuju ke sana. Sebelumnya ini motornya kita matikan dulu ya. Oke. Oke ya, kita mau cek dulu di bagian suplai tegangan kelistrikannya. Itu yang pertama itu di bagian aki ya. Kita cek dulu apakah akinya ini tekor atau bagaimana ya. Kita mau cek dulu menggunakan avometer. Ya, kita mau cek untuk di bagian avometernya. Kita kasih di skala volt. Ya. Kita kasih rank di 2 angka 2 atau 2 digit di belakang koma. Kemudian kita tancapkan untuk avometernya. Pegang dong. Ininya. Nah. Oh, nggak kelihatan deh. Nah, sini. Nah, sip. Ya, coba perhatikan untuk tegangan akinya itu 14,75. 14 volt ya. Nah, di sini kalau kita cek dengan tegangan itu sudah melebihi tegangan normal daripada aki itu sendiri ya. Sudah melebihi lepasan. Ya, tegangan aki itu yang normal itu berada di sekitar 12, sekian ya, koma lebih sedikit. Bahkan itu ada yang 12,1. Pokoknya lebihnya itu berada di kisaran 12 volt, sedikit. Kalau di sini kan sudah 14 volt. Ini menunjukkan gejala yang kurang normal ini sebenarnya ya. Ini kurang normal ini. Nah, lalu kemudian kita mau cek ya. Ini tegangan
sebenarnya sudah lebih, tapi belum tentu aki ini bagus ya. Kita mau cek. Oke ya, kita mau cek dulu. Ini aki tipu-tipu atau bagaimana ya? Karena tegangannya sudah melebihi batas daripada tegangan itu sendiri ya. Bahkan di sini standarnya itu hanya tertera 12,4 ya, 12,5 lah ya. Kalau di bawah 12,5 berarti kan aki ini tegangannya kurang. Tapi kok ini sampai 14 volt. Kita mau cek dulu untuk kekuatannya ya, seperti biasa. Kita pakai crank aki. Ya benar ya, ini masuk di angka 14 volt. Kita coba kasih crank, apakah tenaganya itu turun di rank 10 sampai 8 atau di rank 8 sampai 10 ya. Kalau kurang dari itu, aki ini sudah dikatakan is dead ya, atau KO. Kita coba. Nah benar ya, langsung turun ke 0. Nah tuh ya, dia naik lagi, langsung berada di 13 volt. Kita kasih crank lagi. Nah ya, tuh aki ini sudah tidak normal mas ya. Aki ini sudah tidak normal. Kita mau cek dulu aki yang normal itu seperti apa. Oke ya, gak apa-apa, kita ulang-ulang untuk videonya bagi teman-teman yang belum tahu atau yang baru tahu ya. Ini sangat penting sekali ya. Kita mau cek ini aki yang normal yang buat kerja. Nih tegangannya itu berada di kisaran 12 volt, 12 volt lebih sedikit. Kalau dikasih beban atau di crank itu harus berada di rank 8 sampai 10. Kita coba. Tuh ya. Ini turun karena sudah lama ini enggak dicas ya. Ada seminggu enggak dicas. Ampernya sudah turun. Tuh, paling tidak itu dia berada di rank 8 ya. Nah, untuk memastikannya kenapa aki ini rusak ya, kenapa aki ini rusak, kita perlu telusuri dulu. Apa sih yang menyebabkan aki ini rusak? Apakah karena faktor umur atau faktor yang lain? Coba di sini. Ya. Bisa dilihat ini adalah kiprok yang mereknya Gunung 3. Ya, seperti yang saya katakan dari yang sudah-sudah itu. Kiprok KW seperti ini itu bisa menyebabkan umur aki itu pensiun sebelum waktunya ya. Jadi katakan aki itu targetnya itu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kalau pakai kiprok KW seperti ini itu bahkan nggak sampai 1 tahun. Ada yang lebih parah itu sekitar 6 bulan itu paling lama ya. Masalahnya kiprok KW di sini kalau sudah akinya itu full, itu sudah nggak bisa cut off, dia nggak bisa nyetop untuk bagian pengisian. Jadi logikanya itu terus mengisi aki. Ya. Akibatnya aki tersebut putus selnya atau rusak selnya karena terlalu panas. Apalagi yang punya motor itu sering menggunakan double starter. Nah, yaitu tadi ya, akibatnya umur aki yang belum waktunya pensiun itu sudah pensiun dini. Oke. Kita mau cek dulu untuk pengisiannya apakah ada masalah ya. Nah, ini sebenarnya ya. Coba perhatikan. Di kiprok vario ya. Di kiprok vario itu sebenarnya soketnya menggunakan hijau. Warna hijau, dan kalau pakai kiprok yang hitam seperti ini nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman harus dibalik ya seperti ini. Tetap harus dibalik seperti ini. Tapi dengan catatan aki tersebut bisa awet asalkan pakai kiprok yang asli. Itu biasanya pakai punya Egren GN5 itu ya, Supra series, tapi yang asli, sama-sama yang asli, meskipun beda soket, tipe soketnya yang hijau dengan yang hitam itu tetap bisa dipakai asalkan sama-sama original, itu kerjanya hampir sama. Oke, kita mau cek dulu sebelum kita lakukan penggantian ya. Oke ya,
Jadi ini mau kita cek dulu berapa pengisiannya ya. Berapa pengisiannya, ataukah benar-benar kiproknya itu tadi yang rusak ya, sehingga menyebabkan aki tersebut rusak. Kita mau jumper dengan menggunakan aki yang sehat seperti ini. Tuh, kok tidak mau? Apakah screennya putus? Aman. Oh, sebentar. Ya, double starternya nggak bisa ini karena bendingnya sudah dihack ya. Kita mau tancapkan di negatif sini. Ya. Berarti ini sudah hidup motornya. Kita mau cek untuk pengisiannya berapa. Wah. Coba diperhatikan, ini tegangannya berada di 13,5. Ya, ini naik terus ya. Ya, naik terus. Oke. Saya tidak berani untuk terlalu gas, terlalu tinggi, karena voltasenya naik terus ya teman-teman. Bahkan ini kalau sampai 18 volt bisa-bisa CDI nya KO ya. Nanti kita yang rugi kalau kita teruskan. Berarti ini indikasinya sudah kelewat tegangannya ya. Kalau posisi langsam sih bagus-bagus saja ya, tapi ketika kita kendarai itu kan gas stabil, apalagi perjalanan jauh. Itu yang dibutuhkan aki. Ketika aki full, maka yang dibutuhkan aki itu, aki tersebut tidak harus diisi atau di cut off ya istilahnya. Oke. Oke, sudah ketemu ya. Nah, kemudian solusinya karena ini akibatnya itu pakai kiprok yang KW, ya akhirnya kita harus ganti aki dan juga kiproknya. Nah, makanya saran saya sekali lagi, kalau teman-teman punya Vario itu, kalau ingin double starternya itu awet ya, elektrik starternya itu awet, akinya juga awet, usahakan pakai kiprok yang original, akinya yang bagus. Udah itu saja ya. Umurnya itu paling tidak itu sudah bisa menyentuh 2 tahun, saya jamin ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk ganti untuk di kiproknya. Sebentar saya ambil. Ya, kiprok Vario yang seperti ini itu harganya memang agak sedikit mahal ya, tapi nggak terlalu mahal lah, hampir sama dengan aki.
lebih mahal lagi sedikit ya. Kalau kiprok vario di sini itu harganya itu sekitar 120 sampai 125. Tapi jaminannya akimu terselamatkan kalau pakai aki yang baru. Ini kan masalahnya kita butuh dari konsumennya itu double starternya harus bisa kan gitu kan. Makanya ini sudah ketemu kerusakannya antara kiprok dan juga akinya, kita harus ganti kedua-duanya. Nah, untuk menjamin keawetan kedepannya, saya sarankan untuk mengganti kiprok yang original. Nah, kalaupun dananya itu nggak ada, lebih baik jangan langsung diganti akinya. Kita harus benahi dulu di bagian pengisian. Kalau dibenahi langsung akinya, ya bener tetap enak ya. 1 hari, 2 hari, 1 bulan tetap enak double starternya. Tapi umur akimu, ya itu tadi belum waktunya pensiun, pasti akan pensiun dini. Oke, kita langsung ganti. Kita mau cek untuk tegangannya itu berarti di angka berapa. Nah, untuk soketnya kita kembalikan lagi ya seperti semula. Oke. Kita mau ukur langsung ya. Ya. Ini posisi langsam berada di 13,3, hampir mirip-mirip dengan kiprok yang tadi itu ya, kiprok yang KW. Tapi perbedaannya ketika kita gas, kita coba. Ya mau naik. Saya yakin ini berhentinya berada di sekitar 14,5 ya. Nah, di sini kita gas penuh, ternyata tidak sampai 14,5 ya. Ini menandakan bahwasanya kalau kiprok original itu ataupun kalau pakai kiprok asli, pengisiannya itu perlahan ya. Jadi perlahan dia mau naik sampai mentok ke 14,5. Nah, sedangkan kalau sudah mentok ke 14 atau 14,5, ampere pengisian itu akan menurun. Jadi tidak langsung ampernya itu umpamanya 0,5 ampere, tetap 0,5 ampere ya. Untuk pastinya kita mau cek ya, untuk pastinya kalau kiprok yang original tuh kita pakai ya. Yang saya katakan tadi itu tegangannya pasti akan berhenti di 14,5. Kita coba gas sedikit. Ya. Dia akan turun. Ya. Dia akan turun. Tapi hanya komanya saja yang turun. Itu menandakan bahwasanya ini kapasitor ibaratnya aki ya. Jadi kalau tegangannya itu sudah full, pasti kiprok ini yang original akan memutus pengisian. Oke, kita sudah selesai perakitan untuk akinya. Kita kasih tulisan ya. Nanti kalau memang benar-benar sudah nggak kuat lagi, ini motor ini kan pastinya umpamanya ada di mana itu kan konsumennya, baik di bengkel manapun ini bisa langsung ketemu untuk berapa umur akinya. Kemudian untuk kiproknya di sini kita sudah pasang untuk pakai yang asli atau pakai yang original ya. Kita coba untuk double starternya apakah bisa ya. Oke teman-teman, sudah selesai. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe